akhirnya yang menyebabkan kita ini ada kerugian. Kerugiannya apa? Banyak kerugiannya. Mulai dari kita di jalan semakin lama, terus udah gitu kita terlambat sampai kantor, terlambat sampai tujuan. Misalnya kita harusnya sampai kantor atau bertemu klien jam 1, akhirnya kita sampai kantor jam 1.30. Di mana 1.30 itu berarti klien kita udah nungguin lama, dia udah nggak mood, akhirnya dealnya gagal terjadi. Nah, ini jangan sampai deh akhirnya terjadi di tahun-tahun sekarang. Karena kayak kita ketahui ya, tahun 2025, 2026 itu semuanya sedang bergerak ke arah digital semua. Salah satunya adalah terkait dengan staying audit ready pakai LMS ini. Nah, tadi sudah banyak banget yang absen nih. Oke, ada Zulfan, Panasonic Gobel Indonesia. Halo Pak Zulfan. Selamat siang Pak Zulfan. Ada dari Suatu Solusi Ya, Birds selamat Indonesia. siang. Oh, Assalamualaikum nice. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zulfan. Ada Pak Yudi Umara. Ada Bu Titin jadi CV Mitra Utama. Oh, oke, good, good, good. Ini ramai banget ya. Berarti teman-teman walaupun hari Jumat udah bawa-bawa weekend, masih tetap semangat. Apalagi ini Q4 teman-teman. Jangan lupa this is Q4. Kita harus siap-siap dan kita harus ready untuk tahun depan, untuk target baru tahun depan, untuk harapan baru di tahun depan. Nah, oke. Mungkin absennya sudah kita cukupin ya. Kita akan coba masuk ke dalam materi. Mas Afim, boleh dibantu untuk di-share materinya ya Mas Afim ya. Kita akan siap masuk ke materi supaya teman-teman di sini nggak terlalu tunggu lama. Mhm. Oke, mungkin teman-teman boleh sambil sharing juga dong di dalam kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngalamin audit gitu ya, kalian nggak siap dalam pelatihan gitu. Oh, ini pelatihan ISO-nya kapan dilaksanakan? Filenya nanti hilang kah? Ataukah record yang nggak ada, siapa aja ikut itu nggak ada. Itu bisa kacau juga tuh. Walaupun memang simple ya sebenarnya ya. Record dari audit kita, sorry, record dari pelatihan kita. Karena pelatihan itu untuk audit ISO itu sangat penting teman-teman ya. Kita harus memastikan perusahaan itu selalu comply. Teman-teman di perusahaan itu selalu comply juga dalam, ya teman-teman selalu comply dalam menerapkan standar ISO yang diterapkan di perusahaan teman-teman masing-masing. Oke, Mas Bimo, ada kendala di kameranya kah, Mas Bimo? Iya, Mas Iqbal, ini kebetulan saya switch laptop ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Mhm. Ya, Mhm. mudah-mudahan suara saya bisa menggambarkan saya seperti apa dan ya buat, buat para partisipan yang mungkin pernah melihat poster ya, ya kurang lebih saya seperti itu. Siap, siap Mas Bimo. Kalau boleh mau dicoba Mas Bimo boleh double screen ya sama handphone. Maybe it would help Mas Bimo. Oke, Mhm. coba. Oke, coba kita tanya Alvim, apakah sudah ready Alvim? Ya udah pada nggak sabar nih Alvim. Oke, Mas. Cukup Dari semangat Mas ya. Bimo, mau share screen sendiri atau saya yang bantu share, Mas Bimo? Mas Afif boleh dibantu, Mas? Oke. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah ada minum, sudah ada snack di mejanya sekarang, supaya teman-teman sudah siap semuanya untuk ikutin materi kita pagi hari ini. Sorry, sore ya. Saya masih semangat pagi soalnya. Untuk staying audit ready with smarter compliance management with iSpring LMS. Nah, jadi mungkin tadi saya sudah buka sedikit ya. Mas Afim boleh next slide, Mas Afim. Tadi saya sudah buka sedikit terkait dengan pentingnya kita itu audit ready. Jadi, kalau kata orang Bekasi nih, ibarat kata, mau di luar itu mau hujan, kita tuh udah sedia payungnya. Kita udah sedia proteksinya. Jadi once hujan itu akan datang, kita nggak basah, kita tetap aman. Kita tetap rapi sampai kantor, kita pun tetap nyaman. Nah, mungkin di sini akan ada quick question. Mungkin teman-teman boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Berapa banyak waktu yang biasanya tim kalian habiskan untuk menyiapkan audit? Nah, so buat pemikiran kalau misalnya ada auditor datang besok
atau datang nanti sore ini jam 5, apa pertama kali hal yang kalian itu worry? Yang kalian itu, aduh, aduh panik, aduh ternyata data yang ini belum ada. Ternyata data yang itu belum ada. Dan teman-teman juga boleh share bagaimana Q4 so far. Apakah kalian udah siap untuk tutup tahun ini dan lanjut ke pekerjaan di tahun 2026? Silakan teman-teman mungkin boleh share di kolom komentar ya. Oke, tentang keuangan, sure, keuangan itu juga sangat penting untuk diaudit. Bahkan ini yang paling penting saya rasa. Audit keuangan itu biasanya paling lama dan juga berjalan paling alot ya, nyari data transaksinya. Mungkin dari Pak Zulfan boleh sharing Pak Zulfan, ada dari Ibu Diana juga boleh di kolom komentar. Kita akan tunggu lagi ada kasus apa teman-teman nih di tahun 2025. SOP Job Desk. Oke, I see. SOP Job Desk ini adalah salah satu hal yang penting juga ya kita harus perhatikan di dalam kita untuk menjadi risk ready. Karena coba bayangkan kalian udah standar ISO misalnya 9001. Terus kalian, ISO 9001 kan terkait dengan manajemen ya, terkait dengan bagaimana perusahaan itu dikelola. Kalau misalnya tidak ada SOP-nya, berarti tidak ada bukti bahwa perusahaan itu dikelola dengan baik, apalagi dikelola dengan standar. Dan ini adalah salah satu hal yang memang harus kita siapkan di dalam risk ready kita. Ada satu lagi dari Bu Titin, persiapan area proses produksi dan dokumen terkait. Sure Bu Titin, area proses produksi itu juga menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam proses audit ya. Ini biasanya berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang punya line production di sana. Apalagi perusahaan dengan line production, compliance-nya itu banyak sekali biasanya. Kita harus comply dengan aturan BPOM, belum lagi kita harus comply dengan aturan misalnya kalau kita udah standar HACCP, HACCP-nya harus dijaga. Terus kita juga harus comply dengan CPPOB misalnya kalau itu perusahaan terkait dengan farmasi, CPOKB jika itu perusahaan terkait dengan kosmetik dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang memang perlu kita siapkan supaya kita risk ready. Jadi kapanpun auditor datang, itu kita udah siap. Jadi ibarat kata gini kalau kata orang Bekasi lagi. Kalian pernah nggak sih kalau misalkan kalian udah di jalan pakai helm lengkap deh pokoknya. Terus ada polisi. Akhirnya malah pengen diberhentiin gitu. Akhirnya kita pengen ngasih tahu, ini Pak saya sudah lengkap. Ini loh Pak SIM saya ada. Ini loh Pak STNK saya sudah ada. Nah jadi harapannya adalah dengan dibantunya dengan LMS, kita sudah siap seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada audit tuh kita pede aja, tenang aja, ngopi aja. Yuk butuh data apa? Saya punya semua datanya. Oke, boleh next slide Mas Hafim. Nah ini dia. What does audit ready really mean? Ini adalah semacam kita gimana cara kita manage dokumen-dokumen kita. Semua datanya ini related to training rapi, real time, dan bisa diakses kapanpun dan juga diakses dengan cepat. Bayangkan kalau kalian masih menyimpan datanya itu manual. Udah gitu, staffnya sering gonta-ganti. Akhirnya apa? Akhirnya data audit itu berantakan. Kalian nggak tahu simpennya di mana. Itu akan jadi chaos, teman-teman. Itu akan jadi chaos. Yang pertama, kalian pasti kelihatan panik di depan auditor. Yang kedua, kalian pasti akan gerasak gerusuk. Kalau kata orang Indonesia, nyari data ini di mana, nyari data ini di mana. Nah, itulah yang harus kita siapkan datanya dengan rapi. Kita manage datanya nanti. Nah, ini ada juga bukti kompetensi karyawan yang tersimpan secara otomatis dan kita nggak panik setiap kali ada periode audit. Nah, sudahkah kalian audit ready? Apakah sudah? Mungkin boleh komentar juga teman-teman. Menurut kalian sudahkah perusahaan kalian ini audit ready dengan sistem yang ada sekarang? Boleh sambil sharing ya. Jadi nanti diskusinya ini akan lebih agile dan jadi diskusi yang lebih menyenangkan untuk teman-teman semuanya. Tidak, oke Bu. Kita buat audit ready ya.
Oke, sekarang sih apa sih itu dengan compliance? Compliance itu bukan cuma tentang laporan dan juga audit, tapi ini tentang perlindungan sumber daya dan juga reputasi. Bayangkan kalau misalnya kalian sebuah perusahaan besar, terus tiba-tiba ada audit, dan kalian nggak bisa kasih data yang diminta sama auditor. Tentu akhirnya apa? Bukan cuma kalian jadi nggak comply sama aturan, tapi akhirnya reputasi kalian jadi jatuh, teman-teman. Misalnya kalian sebuah perusahaan sudah besar gitu ya, TBK, datang auditor, terus nanti ketika auditor ngaudit, waduh, kok perusahaan TBK manajemen datanya kayak gini ya? Kok mereka nggak ready buat audit ya? Apakah benar perusahaan mereka sebagus itu? Akhirnya kan ada pertanyaan di sana, dan banyak muncul selentingan-selentingan lain di sana. Nah, di sini compliance training juga memastikan karyawan memahami dan mengikuti kebijakan internal perusahaan, legal standar, dan juga regulasi industri kalian. Jadi balik lagi, comply itu nggak cuma soal kita punya datanya. Comply itu juga terkait dengan karyawan kita siap. Karena biasanya kalau kita audit, itu kan yang diaudit ada macam-macam ya. Mulai dari dokumennya diaudit, bahkan nanti auditor itu kadang suka pinjem, iseng-iseng, tanya staf-staf kalian. Beneran nggak sih mereka sudah comply dengan misalnya ISO 9001? Bener nggak sih perusahaan udah ngasih pelatihan terkait dengan CPPOB? Bener nggak sih perusahaan udah kasih pelatihan dengan HACCP? Itu sebenarnya bisa terjadi selain dengan auditor itu wawancara, bisa juga terjadi dengan sepenglihatan mata auditornya. Sesimpel kalau misalkan perusahaan kalian itu menjalankan produksi ya, ada production line di sana. Production line itu harus steril, apalagi terkait dengan makanan. Production makanan itu harus steril, nggak boleh ada benda asing dari luar masuk ke dalam production line, dan hal-hal yang boleh ada di dalam production line itu adalah hal-hal yang memang belongs to there. Nggak boleh, let's say kalian pakai sepatu dari luar, terus kalian masuk ke production line. Misalnya kalian pakai topi di luar, kalian masuk dengan topi yang kalian pakai di luar. Itu nggak bisa. Itu juga akan mempengaruhi tingkat compliance kalian jika auditor datang. Dan kita harus memastikan karyawan-karyawan kita ini paham akan hal tersebut. Karyawan-karyawan kita ini care dengan perusahaan, care dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan ini nanti caranya adalah kita dengan melakukan compliance training yang membahas terkait dengan workplace safety, data protection, anti harassment, etika di dalam perusahaan, dan lain sebagainya yang membuat entah itu dokumen dan juga karyawan itu tetap comply di dalam perusahaan. Silakan next Mas Afif. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan berikan ke Mas Bimo. Silakan Mas Bimo. Ya, terima kasih Mas Iqbal untuk pemaparannya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Mas Iqbal, bahwa compliance ini di saat ini ya, di yang baru-baru ini memang sudah must to have ya di perusahaan-perusahaan. Nah, kenapa compliance itu sangat krusial ya for every organization atau buat perusahaan gitu. Nah, saya sering mendengar sebetulnya bahwa eh, kenapa sih compliance ini begitu krisis dan begitu wajib gitu. Yang pertama, alasannya itu adalah resiko finansial dan juga hukum. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, perusahaan mendapatkan fine atau denda yang bersifat miliaran hanya karena pelanggaran proteksi data, contohnya. Nah, gugatan class action itu eh, bisa jadi membuat lingkungan kerja jadi tidak aman gitu. Ada possibility pencabutan izin usaha karena regulasi, kemudian bisa jadi sudah bukan kemungkinan lagi dan bahkan juga bisa menimpa realita bisnis yang sudah ada gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, gagalnya compliance ini sebetulnya membuka pintu-pintu yang sangat lebar bagi konsekuensi hukum-hukum yang ada gitu. Apalagi buat eksistensi atau kantor bisnis gitu. Nah, yang kedua, selain dari fine, tentu kita juga melihat yang lain ya, yang lebih less risk, tapi itu bukan lasting, yaitu adalah brand risk atau reputasi gitu. Nah, apalagi
Ya, Bapak Ibu juga mungkin uh, well aware ya dengan era digital sekarang, reputasi itu segalanya. Bagaimana viral mengubah persepsi masyarakat, bagaimana semuanya bisa merubah uh, banyak persepsi gitu. Nah, jadi kepercayaan customer, bisnis mitra, investor itu upside and down. Mungkin contoh yang paling eh, valid sekarang ya, yang terbaru deh misalkan tren startup menurun gitu, investornya jadi not trust. Ya, kenapa gitu ya? Contohnya fraud, terus kemudian beberapa compliance yang tidak di-comply, akhirnya ya branch-nya jadi turun gitu. Banyak kasus yang memang merujuk kepada reputasi gitu. Kalau dari segi karyawan juga sama gitu. Oh, saya di sini eh, seadanya compliance gitu. Saya juga nggak tahu ngapain gitu. Nah, itu juga sangat sangat fatal buat perusahaan. Nah, yang ketiga, compliance itu sebagai pondasi ya for growth ya, di mana eh, organisasi atau perusahaan yang punya budaya compliance yang kuat justru mendapatkan competitive advantage. Kenapa? Mereka lebih trustable. Nah, jadi ketika calon customer atau investor buat perusahaan dan melihat perusahaannya secara kepatuhan sudah baik, ya mereka tentu lebih trustable gitu. Operasional juga possibility lebih efisien gitu, karena prosedurnya jelas, SOP-nya ada, lebih terstruktur, bisa mengurangi human error ya pastinya, mengurai inefektif sumber daya manusia ya gitu atau manpower, yang pasti bisa membuat lingkungan kerja lebih positif gitu. Karyawan merasa aman, merasa feel protected, dihargai juga terkait dengan training-training, diajarkan contohnya training safety, training anti anti sexual harassment, kemudian etika. Nah, ini meningkatkan engagement dan juga produktivitas. Dan lagi-lagi apa yang diberikan itu akan kembali kepada perusahaan sendiri. Gitu. Nah, Mas Afif coba di next. Nah, jadi ini ada table comparison antara compliance versus non-compliance. Jadi ada Institut Ponemon ya. Nah, dia mereveal bahwa rata-rata cost compliance itu sekitar 5,5 juta US dollar, di mana cost buat non-compliance malah lebih besar gitu. Nah, itu kan lucu ya gitu. Kalau misalkan kita compliance, dia harusnya spend duit lebih banyak gitu. Tapi ternyata non compliance secara average itu malah lebih banyak pengeluarannya. Kenapa? Ya karena memang ya tidak terkontrol, kemudian strukturnya kurang jelas, kurang tertata. Bahkan parah-parahnya mungkin boncosnya juga define gitu Mas Iqbal. Nah, jadi kesimpulannya adalah investasi compliance sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan biaya-biaya resiko yang non compliance. Coba kalau kita lihat di table, secara investment ada tools, audit, trading by compliance. Kalau yang non compliance sendiri dia low until violation occurs. Nah, secara long term ya dia bisa mempredik ya, bisa mengkontrol apa yang ke depan. Nah, yang non compliance dia akan terus dihantui gitu. Apakah ada fines, breaches, ada legal, eh, ketika ada audit kembali lagi disembunyikan, ada apa segala macam ya. Itu yang bikin sebenarnya expense-nya nambah gitu. Secara reputasi, once dia sudah patuh secara comply, ya brand juga akan mengikuti secara enhance, secara trust. Secara non compliance ya pada akhirnya eh, once people join di company, dia pasti akan lambat laun merasakan perusahaan tersebut tuh sudah well structured atau tidak gitu. Nah, pertanyaannya adalah eh, what if eh, people-nya itu orang-orang resource-nya ya, dia pindah ke company lain, atau gimana jika dia after kerja gitu. Nah, jadi bisa juga selain word of mouth, churns negative press juga banyak gitu. Legal standing yang pasti kalau compliance tuh bisa protected under regulation. Nah, kalau non-compliance, yaitu ada bayang-bayang expose dari lawsuit, dari penalties, gitu. Dan yang terakhir dari operation impact ya pasti minimal ya, proactive planning, yang non-compliant ya banyak major yang disruption dan unplanned secara downline. Next. Nah, secara common, tantangan-tantangan yang ada di managing compliance itu tidak jauh-jauh dari yang tiga ini sebetulnya secara praktikal. Apalagi compliance training ya. Ya, biasanya manual tracking.
untuk mengumpulkan beberapa berkas. Ada yang masih pakai cara lama ya. Jadi berkasnya banyak, kemudian disortir paper by paper. Kemudian kalau advance lagi menggunakan Excel by email. Nah, itu juga ada potensinya. Eh, Monitoring juga ada yang ternyata ketika dicek ada beberapa employees yang overdue. Ada yang waktunya sertifikatnya diperpanjang ternyata miss terlewat gitu. Contoh kasusnya adalah misalkan eh, di perusahaan FMCG, eh, employees dari operation dari apa tentu memerlukan beberapa ISO sertifikat contohnya. Nah, kalau itu overdue atau uncertified itu kan bahaya gitu. Nah, bagaimana dia bisa bekerja kalau memang dia sudah expired masa certificate-nya gitu. Dan yang terakhir ya outputnya adalah reportingnya gitu. Nah, reportingnya manual nggak gitu. Kemudian secara audit ya itu sangat time consume. Nah, tadi seperti yang Mas Iqbal mention, bagaimana jika ada audit internal yang visit gitu. Kita nggak sama yang eksternal lah ya, internal gitu, visit gitu. Ya, secara harfiah kan auditor internal itu kan melindungi employees ya, pasti gitu. Dia memprevent untuk masalah-masalah ke depan gitu. Nah, cuman kan untuk sebelum itu kan dia harus mengecek tuh datanya sudah lengkap belum, sudah on track belum, secara progres, secara flow-nya sudah betul atau belum gitu. Nah, kalau belum ya tentu kan finding gitu. Nah, coba next Mas Afif. Nah, maka dari itu, kami dari iSpring LMS ya, dengan Askara, kita ada automation compliance training gitu. Nah, kenapa sebenarnya kita butuh automation? Jadi automation LMS sendiri itu memastikan semuanya terstruktur dengan rapi, sehingga tidak ada yang terlewatkan gitu. Seperti contohnya, eh, ada waktunya employee A dia harusnya certified tapi ternyata tidak certified gitu. Nah, itu bisa di-prevent dengan cara otomatis untuk reminder, otomatis untuk perpanjang. Human error dikurangi, kita menggunakan sistem yang otomatis dan meningkatkan transparansi. Semua well structured dan juga dikumpulkan di satu tempat yang sama LMS. Nah, selain dari audit, itu juga membantu rekan-rekan dari HR, L&D untuk dapat fokus ke hal-hal lain ya. Jadi bukan ke paperwork lagi gitu. Dan yang paling penting adalah mempermudah compliance training proses. Nah, saya yakin memang terkadang training itu membosankan karena dia sifatnya refreshment terus gitu, diulangi terus setiap 6 bulan misalkan 1 tahun gitu. Apalagi di perusahaan finance. Nah, itu lebih banyak lagi itu compliance-nya. Tahu-tahu ada KYC, kemudian ada banyak sekali pasti compliance-nya dan itu repeatable gitu. Nah, Iya. nah untuk memprevent itu ya dari perusahaan selain memberikan resource yang jelas ya dan mudah, bisa juga dengan yang engaging gitu. Nah, Hmm. itulah salah satu contoh preferensi dari compliance training gitu. Karena saya juga yakin Bapak Ibu, karena compliance training itu pasti banyak sekali feedbacknya gitu. Ya membosankan tapi wajib gitu. Nah, PR adalah bagaimana sebenarnya kita mengubah dari yang boring menjadi unboring kalau bahasa saya gitu. Unboring. Oke, next Mas Afim. Nah, ada beberapa real case ya di Automation Help to Clean Up gitu. Jadi di DHA sendiri, ketika dia melaksanakan LMS automation, dia bisa menghilangkan backlog dari training yang sudah terpostpone. Nah, contohnya adalah ketika dia melakukan secara offline, tentu banyak ya paperwork, kemudian dia harus menghitung, eh, bayangkan seperti ini, dia ada vendor eksternal, vendor internal, training internal juga, ada training banyak, dia harus menghitung trainingnya jumlahnya berapa, termasuk compliance, kemudian jam pembelajaran trainingnya harus diimport lagi ke Excel, ya lembur pasti gitu. Nah, kemudian ya yang kedua sertifikasi yang mandatory modules itu juga ada otomatisnya gitu. Jadi semuanya bisa diselesaikan sebelum 2025 gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan tidak otomatis, seberapa banyak PR-nya rekan-rekan dari HR, dari tim yang membantu juga untuk reminder, ayo trainingnya dilaksanakan compliance-nya repeatable gitu. Nah, kalau misalkan dia bisa otomatis dengan overdue yaitu lebih simpel, mempermudah semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke bulan 6, semua database sudah rapi dan sudah terverifikasi dan sudah aman dari compliance.
Nah, untuk legal and compliance, nah yang pasti ya 2005 kita tutup tanpa missing dokumen gitu. Masuk 2006, sistem compliance sudah lebih transparan dan juga lebih patuh ya, comply, patuh peraturan gitu. Next, Mas Afif, gitu. Nah, ini jadi accounting finance gitu. Jadi finding auditnya terjadi karena kurangnya bukti pelatihan gitu. Misalkan ya pelatihan ini buktinya apa, pembelajaran jam apa dan lain-lain gitu ya. Terkadang ada satu dua yang miss gitu. Mempercepat proses audit pasti. Dari bulan 6 dimulai dengan dokumen yang lebih lengkap gitu. Yang pasti lagi-lagi cost tadi seperti contohnya kayak saya yang compliance 5 million 5 juta, yang non malah lebih banyak gitu. Nah, itu mempermudah dan kalau IT dia bisa mengurangi pelanggaran data misalkan yang biasanya sering terjadi gitu atau menjamin karyawan up to date tentang cyber security. Nah, untuk IT saya punya contohnya. Jadi banyak perusahaan yang sudah menerapkan LMS ya apalagi yang dia yang automation. Untuk compliance IT sendiri biasanya terkait dengan cyber security, keamanan data contohnya gitu. Contohnya adalah how to avoid phishing, how to avoid spam dan lain-lain. Nah, itu secara self training ya gitu. Nah, setelah mereka sudah comply, sudah selesai, nah biasanya dari tim IT itu suka iseng gitu tuh, Mas Iqbal tiba-tiba ngirimin hadiah gitu. Nah, nanti dilihat tuh siapa yang ngeklik gitu. Itu pernah kejadian Mas di beberapa companies gitu. Tapi tetap aja ada akhirnya gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa perusahaan yang well mature tetap ada aja satu dua tiga yang nggak sengaja klik gitu. Apalagi buat perusahaan yang emang nggak implementasi dengan baik gitu. Karena lagi-lagi data perusahaan itu kan sangat-sangat krusial gitu terkait tentang trust gitu. Nah, jadi itu sebenarnya harus benar-benar harus di well structure sendiri dan juga harus semuanya harus satu hal gitu. Dan di make sure semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diplanningkan gitu. Next, Mas. Nah, ini juga ada lagi ya yang BizDev dan juga ada top management gitu. Untuk sales juga sama ya. Beda sales, beda compliance-nya. Tergantung produknya apa gitu. Misalnya dari sales compliance juga ada yang code of conduct-in, product knowledge, lebih kompetitif karena ya sudah lebih valid ya semuanya ya. 2026 semua sudah siap dan siap audit gitu. Apalagi buat sales-sales ya, kalau compliance kan salah satu yang paling banyak juga finance ya gitu. Nah, kalau salah produk-produk finance ya itu harus compliance juga kan gitu. Nah, untuk yang top management ya dashboard one click semua udah kelihatan gitu. Oke, semua training sudah di tracking, semuanya ada, semua checklist, semua aman gitu. Jadi sebenarnya eh, tools LMS itu mempermudah buat semua user sebenarnya. Jadi tentang bagaimana cara kita memanajemen sebetulnya. Jadi selama behaviornya sudah terbentuk dan ekosistemnya sudah oke dan sudah running, nah itu sudah jadi well mature ya untuk perusahaan sendiri gitu. Next, Mas Afif. Oke. Nah, di sini saya mau coba demo terkait dengan LMS. Nah, saya yakin di perusahaan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah punya LMS atau yang belum. Kalau buat yang eh, sudah, nggak apa-apa. Nanti saya coba tetap share flow-nya seperti apa. Kalau untuk yang belum, yang apa kita sama-sama share. Kemudian nanti juga ada tools yang saya coba siapkan. Saya coba present ya, Mas Afim. Ya, oke. Jadi ini adalah tampilan LMS ya dari iSpring, di mana ini tampilan dari user portal. Nah, tadi kalau kita discuss tentang behavior, ya kalau komposisi dari employees-nya range between 20 sampai 50 ya, yang paling banyak pasti kan yang 20 40 ke bawah ya gitu ya, 40 ke bawah gitu ya. Ya saya yakin mereka sudah cukup aware dengan digital product. Nah, pasti mereka bisa gitu. Nah, di sini ada banyak fitur sebetulnya. Ada My Course, ada training online, live, ada on the job training, dan lain sebagainya. Nah, salah satu kuncinya ketika kita memastikan semuanya ensure compliance adalah reporting data gitu. Nah, di mana LMS memang seharusnya sudah bisa memberikan data yang komprehensif gitu. Di mana kita bisa menarik data secara progress learners, departemen, per grup, per kursus, per konten, dan lain sebagainya.
Seperti contohnya, saya buatkan training contohnya. Saya ingin membuat journaling training, kita create, kita buatkan kursus. Yang paling general saja deh contohnya, misalkan terkait dengan cyber security. Security training. Oke, nah yang pertama kita ambil, nah ini ada banyak sebetulnya ya, saya coba ambil salah satu deh. Data esensial, kemudian juga security and AI demo. Nah sekarang kan juga banyak tuh AI menjamur, ada yang free, ada juga yang non free. Nah itu juga eh, terkadang ada juga yang nakal ya gitu. Dia minta data pribadi, ternyata diakses pakai laptop kantor, akhirnya ternyata ada maksud di balik tertentu dari gratisnya aplikasi gitu misalkan contohnya gitu. Nah setelah kita buat katakanlah semuanya pasti self learning ya kalau LMS saya yakin itu. Nah kemudian saya mau tambahkan training yang sifatnya live gitu. Jadi setelah dia 3 kali training, dia akan training yang sifatnya live gitu. Nah, kita bisa ambil contohnya training yang sudah ada gitu. Saya coba ambil, saya contohkan aja ini contoh misalnya training offline karyawan gitu. Jadi secara jernih dia melakukan self training 3 kali plus dengan training offline yang sudah dijadwalkan. Nah, kemudian kita coba setting di sini secara general ya. Ya, semua sudah terlihat ya. Ada title, ada trainingnya. Nah, ini juga penting. Nah, untuk mengatur seberapa lama dia belajar gitu. Jadi setelah dia melakukan training ini, dia sudah melakukan pembelajaran setara dengan 2 jam. Instrukturnya siapa, kita juga harus jelas ya. Kita save notification di sini dan availability kita harus bikin automation gitu. Saya mau semua orang eh, di perusahaan ya contohnya ini semuanya dia saya ambil itu mendapatkan training ini saya klik apply gitu. Saya juga mau ini juga ada di Laku katalog. berarti laku. Gitu. Nah kemudian untuk due date-nya sendiri eh, juga harus ada spesifiknya gitu. Untuk 14 saya dia bisa 14 hari gitu misalkan. Nah jadi kita juga harus make sure di situ. Nah kemudian secara default, saya yakin hampir kebanyakan LMS itu bisa memberikan sertifikat ya. Setelah kita berikan sertifikat, itu juga harus ada spesifik periodiknya. Apakah dia unlimited atau time limited gitu. Kita misalkan buatkan eh, setiap 6 bulan sekali dia harus ngulangi lagi gitu. Supaya apa ya? Supaya prevent hal-hal seperti spam dan lain-lain. Nah, kemudian kita otomatis kan. Nah, setelah dia selesai menyelesaikan training, 6 bulan setelahnya dia harus ngulangi lagi trainingnya gitu. Nah ini kan ini sebenarnya kan dua sisi ya gitu. Nah satu sisi dari pihak manajemen dia mau make sure semuanya berjalan sesuai dengan comply. Nah dari segi user juga dia memang wajib memahami compliance. Jadi supaya tidak miss kita bisa buatkan fitur otomatis. Jadi memang kita bisa mengenroll secara otomatis supaya dari employees bisa nggak lupa dari situ kita buatkan secara safe. Nah, kemudian mari kita view gitu. Nah, nanti tampilannya dia akan seperti ini. Nah, katakanlah dia ada sudah ya training terkait dengan training. Bisa juga kita masukin quiz juga ya kalau emang mau. Kita buatkan training, bacaan dan terus-terusan ya data. Kita juga jelaskan semuanya. Ya, ini salah satu game simple lah ya gitu. Selesaikan. Nah, nanti di sini eh, task point-nya itu ada offline training yang diwajibkan semuanya datang misalkan atau live webinar juga nggak masalah. Jadi semuanya terjadwal gitu. Jadi ada spare waktu sebelum dia live training untuk bisa self training gitu. Nah kurang lebih seperti ini gitu. Mas Bimo, Ya, ya biar lebih tadi ada pertanyaan tuh oh dari boleh. Ibu Jenis. Eh, Ya, berapa banyak yang bisa di training di platform ini? Perusahaan saya ada beberapa anak magang keluar masuk setiap 3 bulan. oke. Ya itu pertanyaannya. Oh berapa berapa banyak gitu. Yuk kita Iya betul. ya 1.000 bisa, 2.000 bisa, bahkan 10.000 kita bisa, Mas Iqbal, gitu. Tanpa ada kendala server, gitu.
Jadi sebenarnya tergantung dari requestnya ya, dari klien seperti apa, kita bisa membantu gitu. Nah, kalau memang misalkan ada turning over yang tinggi, nah ini juga cocok sebenarnya buat kita. Ada yang namanya fitur namanya on the job training di sini. Jadi kita make sure semuanya onboarding sesuai dengan eh, standar yang sudah ada ya. Kemudian nanti juga kita bisa assign mentornya siapa, kita bisa make sure apakah dia sesuai dengan eh, standarnya atau tidak gitu. Biasanya sih kalau yang turning overnya tinggi itu teman-teman dari sales marketing ya gitu, atau teman-teman yang sifatnya kontrak gitu. Nah itu kan eh, turning overnya kan lumayan tinggi gitu. Nah salah satu backlog buat perusahaan dia melakukan repeatable onboarding gitu. Kalau dilakukan onboarding secara manual, ya pasti cost time, mengurangi efektivitas kerja, dan yang pasti repeatable cost gitu. Biayanya pasti mengurangi terus-menerus, dia akan mengurangi, akan terus-menerus menggerus gitu. Nah, setelah semua training sudah di ini, nah kita bisa tracking tuh datanya di sini. Ini saya coba kasih sampel aja dummy data ya terkait dengan reporting. Misalkan ada audit, saya mau tahu orang ini sudah trainingnya berapa gitu. Nah, ini bisa dicek per orangnya. Saya ambil yang last year. Nah, ini sudah jelas bahwa dia trendnya ada berapa, value-nya berapa, dan lain-lain. Nah, kalau spesifik, misalkan saya mau training terkait A, sudah berapa orang yang sudah selesai gitu. Nah, kita ambil misalkan di last year gitu, saya ambil di sini. Jadi ketika ada cek data, ini semua sudah terrecord dan transparan gitu. Misalkan saya mau ambil, ya saya coba pick random lah ya gitu. Saya coba lihat di sini. Ada 9 yang diassign untuk belajar secara training, ada 5 yang sudah selesai, ada 3 yang sedang progres, ada satu yang belum notice malahan. Nah ini ketahuan siapa gitu. Nah ini malah belum 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 notice ya, Jim Rowan contohnya gitu. Nah ini secara data semua sudah jelas itu, progresnya seperti apa, kompleksnya seperti apa, time spent, time session, dan lain-lain. Nah, nanti datanya itu bisa desain, ekspor bisa, atau di-schedulekan by email. Nah, itu juga bisa, tinggal email, nanti otomatis akan dikirim dalam bentuk Excel. Nah, biasanya dari HO ya mungkin minta ya, nah itu bisa gitu. Jadi semua data itu terrecord di sini gitu. Nah, mungkin buat salah satu contoh ya, seru-seruan di iSpring sendiri, kita juga menyediakan fitur-fitur interactive way gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau buat training, ini hasilnya ya, self training. Biasanya kalau self training itu kan suruh baca sendiri ya, baca sendiri, PDF, PPT, next sendiri. Nah ya udah itu boring, bahkan bisa di skip skip gitu. Tapi imagine kalau kita bisa setting seperti ini gitu. Nah ya kita harus milih, ayo. Kita nggak bisa next nih. Nah, harus jawab dulu gitu. Your password is first protect against hacker, which password the strongest and the hackers gitu. Ya saya coba deh satu yang jelas salah pasti nih. Nah kan salah gitu. Nah ini kita bisa setting dia harus jawab dulu, harus benar, atau mungkin dia bisa di next walaupun dia salah gitu. Nah di course map ada startnya. Nah, jadi ketika learners atau pembelajar dia melakukan training, ya nggak sekedar next next selesai buka tutup aja gitu. Dia dipaksa harus mengerjakan ini gitu. Ya itu beneficial buat kedua, buat parties ya. Buat learnersnya dia dapat lebih tinggi ya untuk daya serapnya. Buat manajemen juga jelas. Yang pasti ya efeknya juga lebih bagus gitu. Jadi bukan hanya sebatas lewat saja gitu. Ini contohnya terus-terusan ya. Ya, saya coba contoh. Nah, ini juga ada contohnya. Jadi learning compliance tuh lebih fun ya Mas Bimo ya. Karena compliance itu cenderung repeatable dan terkadang boring, kita harus bikin fun, Mas Iqbal. Iya, betul. Eh, Harus. ya, gitu. Nanti tadi yang saya contohkan, tadi kan saya bikin study case bahwa eh, tim IT, nah ini kan ada banyak contohnya nih, mana yang ini. Nah, nanti tim IT-nya bisa cross check, random kirim ke email gitu, mana yang asal klik gitu. Nah, nanti langsung finding, wah ini asal klik nih gitu. Jadi pernah di salah satu klien saya, Mas Iqbal. Jadi Mhm. IT, tadi saya sudah cerita ya, tentang IT software ya itu, dia sudah melakukan self training baik online, offline, LMS, ya
tetap aja ada yang kena gitu. Jadi dia ngelis tuh siapa yang klik, siapa yang ngisi data, siapa yang klik dan pakai komputer laptop komputer kantor gitu, laptop laptop kantor gitu. Oke, Tapi dia signifikan menurun gitu. Dari yang sebelumnya aware tentang cyber security compliance gitu, setelah dia safari dia tuh lebih mature gitu. Karena ini sifatnya mandatory gitu. Dia nggak bisa skip juga dan dia betul, dipaksa harus jawab gitu. betul, betul. Mm-mm. Emang harus dipaksa sih Mas Bimo. Ya, makanya kan dalam bahasa Indonesia namanya kepatuhan gitu. Oh, Tuhan. Nah, ini salah satu contohnya ya Setuju. gitu. Jadi ya Iya, kuisnya tipenya ada banyak sebetulnya, nggak cuma pilihan seperti ini. Kita bisa drag and drop, bisa apa, dan itu lebih fun lagi sebetulnya gitu. Tadi kan fail kan, nah, suruh ngulangi lagi itu Mas. Nah, jadi benar-benar di make sure sampai benar-benar sesuai dengan passing grade-nya gitu. iya, sampai lulus ya, Sampai lulus ya. Biasanya sampai kalau misalkan lulus. cyber security itu ya 90% sampai 100% gitu. Karena kalau Iya, salah dikit ya taruhannya adalah data perusahaan. bocor datanya, Data betul, betul. perusahaan, betul. Nah, Hmm. Nah, ada pertanyaan lagi tuh, Mas Bimo. banyak Cukup juga. banyak nih pertanyaan, Mas. Oh, boleh. Saya jawab dari Bu Lydia deh, ini dari Bu Lydia. Apakah sistem LMS ini bisa memberikan notifikasi otomatis untuk sertifikasi atau pelatihan yang hampir kadaluarsa? Tempat saya sempat ada masalah karena due date perizinan kelewat untuk diperbarui, Pak. Oh, gitu. Bisa, Ibu. Jadi Mhm. kita bisa buatkan di LMS. Jadi nanti datanya tuh nempel, Bu, di profile. Agak panjang sih kalau saya contohin. Nanti boleh Mas Iqbal kita setup ya sama Bu Lydia untuk Boleh, boleh, diskusi. Bu Lydia. Bisa, Ibu. Bu Jadi Lydia memang karena pastikan untuk fulfill barcode-nya ya. Fulfill Hmm, informasi di barcode-nya nanti kita buat sesi khusus deh buat Bu Lydia. hmm, boleh. Jadi memang kalau di LMS sendiri, kebanyakan LMS kan didesain dia hanya training ya, belajar gitu. Nah, dari sini kita juga bisa ngelihat itu. Nanti kita bisa buatkan nih data tarikan sertifikat gitu. Contohnya, ini saya contohkan ya pakai akun dummy. Kita klik yang reporting tadi, kita ambil sertifikat, kita bisa ngelihat nih mana yang mau loss gitu misalkan. Nah, ini jelas di sini. Jadi certificate mana yang expired, mana yang lagi expiring, yang artinya lagi on the way ya. Nah, ini bisa setting mana yang 30 hari. Nah, ini bisa setting juga di sini gitu. Jadi ini dashboard bisa membantu rekan-rekan ya, Bapak Ibu sekalian, itu bisa men-tracking mana yang mau expired, mana yang tidak gitu. Nah, ini jujur sangat membantu ya gitu. Jadi supaya nggak kemis data-datanya gitu. Thank you for the question, Bu Ida. Nanti kita bisa setup ya untuk another example. Mhm. Oke, jadi Apakah begitu ada? Bu Lydia. Mungkin nanti Bu Lydia boleh scan barcode yang dikirim di kolom komentar dan diisi ya Bu Lydia. Nanti kita ada satu khusus buat Bu Lydia. Nah, sama ada pertanyaan lagi Mas Bimo dari Sure, Pak sure. Asep Suherman. Hmm. Apakah ada reportnya jika karyawan salah menjawab Pak Bimo? Jadi manajemen bisa cross check nih Mas Bimo. Dia Bisa. salah berapa, salah jawabnya di mana, kurang kompetensinya di mana. Mungkin seperti itu Mas Bimo. Oke, bisa, Pak Asep. Nah, saya yakin Pak Asep pasti pernah mengalami ya, makanya bertanya gitu ya. Jadi, saya yakin salah satu backgroundnya adalah mungkin sudah training, ketika post test, tetap aja masih ada yang salah, dan jawaban yang dipilih itu cenderung yang mana gitu. Mungkin seperti itu, Pak ya, gitu. Ya, itu juga bisa, Pak. Kita bisa ambil contohnya, misalkan saya ambil dari mentoring, misalkan, title gitu. Nah, eh, nanti di sini Pak, itu ada passing grade-nya berapa, total attempt, total valid, partisipannya dan berapa segala macam. Itu bisa diambil di sini, di hasil breakdown atau kemudian di kuisnya ya. Di sini juga sama gitu. Mana yang salah yang diambil, dia semua bisa di-tracking di sini gitu. Coba saya ambil. Nah, nanti kalau dia sudah start, dia akan kelihatan tuh pass-nya berapa, ininya berapa, dan lain-lain. Nah, kalau nanti Pak Asep ada contohnya, nanti kita bisa coba runnet bareng-bareng Pak gitu. Jadi kita pakai salah satu daminya, nanti kita coba cek kira-kira possible nggak itu kalau misalkan dilihat. Nah nanti kita juga bisa lihat hasilnya seperti apa gitu. Thank you Pak Asep, very understanded for the question. Karena
klien kita juga menghadapinya hal yang sama gitu ya. Sudah dikasih training, jawabannya tetap salah gitu. Banyak lagi yang salah gitu. Itu doang lagi yang salah. Iya betul, itu lagi yang salah gitu. Iya, Hmm. oke. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas Bimo Yuk, dari boleh. Pak Adian dari Duta Caraka. Nah, dia mungkin bukan pertanyaan nih kayak statement ya, mungkin saya bacakan ya. Boleh, Kalau boleh. saya pengen semua cabang baru punya standar training yang sama, apakah bisa auto assign materi sesuai role masing-masing di Mm-mm. banyak franchise yang agak bebal, agak bebal sama SOP. Jadi komplainnya ke brand itu ke custom. Jadi komplainnya ke brand itu customer. Hmm. Hmm. Oke. Pak Adian, mungkin Pak Adian mau open mic nggak Pak? Boleh tanya langsung Pak Adian. Hmm. Ini menarik pertanyaannya Mas Iqbal karena saya Iya, juga betul. punya klien Mas. Jadi ya, saya nggak bisa nyebut ya karena Jangan karena dong, Mas. NDA Mas gitu. Tapi gini, bukan franchise ya, tapi catering gitu. Nah, salah satu problemnya F&B itu adalah menjaga quality ya. Ya, salah satu intinya adalah semua brands itu rasanya sama gitu. Hmm. Secara quality ya kurang lebih ya gitu. Nah, tapi terkadang trainingnya tuh jomplang. Misalkan training dari eh, zone satu gitu. Misalkan zone 2 sama zone satu beda gitu. Nah, setelah dicek kenapa gitu ya mungkin salah satunya karena ya tidak punya internal trainer gitu mungkin ya gitu atau Iya, tiap zone itu vendor trainingnya beda-beda gitu sehingga deliverynya beda-beda betul. juga gitu. Nah, kalau untuk auto assignmentnya itu bisa gitu. Jadi yang pertama, katakanlah kita membuat standarisasi gitu. Saya buat misalkan di sini, khususnya contohnya deh buat onboarding. Katakanlah saya baru buka franchise, saya mau bikin pelatihan dasar gitu. Kita buatkan dari eh, onboarding misalkan new brands gitu. Nah di sini kita buatkan beberapa learning track gitu. Ada beberapa stage-stage-nya Hmm, kita buatkan. Nah, nanti course-nya bisa dipilih di sini gitu. Baik itu course-nya yang sendi live maupun course-nya yang sifatnya dia live juga bisa. Oh, sorry, live. Yang sifatnya dia self ya maupun yang live. Ini dia akan terbuka gitu yang sama. Jadi trainingnya bisa serentak ya, bisa di set serentak, bisa juga dibuat parsial berbeda gitu. Nah, tadi karena dibuat auto assign, pertanyaannya adalah, nah di dalam availability ini kita bisa langsung buat tadi saya coba ulangi lagi gitu. Nah, saya mau semua orang yang di, nah ini juga bisa disetting ya, kantor cabang, kantor pusat, kantor apa. Saya mau training ini dilakukan di semua kantor cabang gitu ya, berarti pilih yang paling atas. Atau saya mau hanya kantor ini aja yang di apply training ini gitu. Nah, atau mungkin ditambahin lagi, ditimpa lagi, saya mau semua supervisor level dapat materi ini gitu. Jadi standar leadershipnya, standar cara dia leadingnya, standar value company-nya ya kurang lebih sama gitu, sama atau kurang lebih sama. At least punya standarnya gitu. Jadi ada standar yang gitu, jadi based on SOP gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, misalkan ada case seperti ini, dia udah training tapi lupa sama SOP-nya gitu gimana kalau dia klik trainingnya lagi dia harus ngulangi dong mengerjain kuis dan lain sebagainya. Nah itu bisa diakali tinggal di klik knowledge base, nanti tinggal di store aja di sini SOP gitu misalkan. Nah, di knowledge base ini dia sama seperti Google Drive ya, hanya saja dia hanya bisa diakses di LMS dan kalau mau disetting nggak di download juga bisa gitu. Eh, Berlebih juga, dia bisa disetting hanya orang tertentu, misalkan supervisor level saja yang bisa akses, direktur saja misalkan, atau owner saja misalkan, atau staff saja gitu, atau departemen tertentu, departemen ini aja yang bisa akses gitu. Jadi semuanya bisa accessibility di sini gitu secara SOP. Nah jadi itu salah satu preference ya untuk mau semua yang cabang-cabangnya itu disetarain gitu. Nah, jadi memang agak bebal sama Shopee. Jadi komplain itu ke brand itu ke customer. Itu menarik sekali, Bu. Thank you for the question, Pak Adian. Eh, gitu. Mungkin ada lagi, Mas? boleh, yang mau ada bertanya boleh, mau bertanya langsung juga boleh, mungkin boleh angkat tangan ya, Hmm. Oh iya, boleh raise hand saya ya, mau question dong. Bapak Ibu sekalian, ada yang sudah punya boleh. LMS belum di perusahaan? 。
Ya, apakah ada yang sudah pakai LMS teman-teman? Mau buat sendiri kah? Atau seperti apa kalau pakai LMS? Hmm. Ada Pak, tapi itu kampus. Oh, I see. Kalau kalau yang di perusahaan ada Bapak Ibu sekalian. HR bikin sendiri materinya. Nah, itu menarik tuh. Materinya sendiri itu by offline atau LM atau punya e-learning sendiri, Bu Nadia. Manual pakai PPT. Oh, di share di grup, I see. PPT ya, boleh. Nah, kalau dia PPT, saya punya contoh sampelnya. Jadi selain dari LMS, iSpring itu juga terkenal dengan produk namanya Authoring Tools. Nah, toolsnya ini bisa dipakai untuk training online maupun offline gitu. Nah, kalau untuk self training ya, berarti dia konteksnya LMS. Tapi kalau untuk offline itu juga bisa langsung kepada sebentar saya geser dulu ini zoomnya. Nah, itu bisa juga dilakukan di offline gitu. Jadi di sini banyak sekali fiturnya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk gamification, untuk fun ya, untuk make it fun ya, itu juga semuanya bisa di sini. Mau bikin quiz bisa, mau bikin role play bisa. Jadi kalau tadi contohnya ada yang tanya, saya mau bikin eh, training terkait dengan franchise nih, how to handling customer. Nah, itu juga bisa kita buatkan role play di sini. Misalkan saya mau bikin skenario gitu. Saya cari orangnya. Nah, contohnya Mas ini dah. Ini saya pilih yang paling besar badannya ya, karena mendekati saya gitu. Walaupun besaran saya kayaknya ini gitu. Nah, ini saya klik, kemudian ya paling simpel ya contohnya. Hai gitu. Jadi pilihan pertama adalah hai itu. Ini hanya contoh sampel ya gitu. Yang kedua itu adalah ignore ya, ya langsung nggak disapa balik gitu. Nah, ini bisa langsung kita balas. Jadi kita bisa buat seperti main game gitu. Nah, kalau ketika dia balas ya dia senang gitu ya, dia tambah senyum gitu. Tapi kalau dia mengabaikan ya kita pilih aja ngamuk gitu, marah gitu misalkan. Nah, ini bisa dibuat repeatable, bisa dibuat banyak branching, bisa ditambahkan voice over juga. Kalau mau text to speech juga bisa. Nah, kurang lebih hasilnya seperti sama seperti main game gitu. Nah, sebentar saya perbesar. Nah, ini pilihannya yang pertama itu dia happy. Ini ada barnya di sini. Tapi kalau kita pilih yang kedua ya, yang ignore ya di sini ya, nah dia akan sangat marah gitu. Nah, jadi konteksnya misalkan kalau perusahaannya dealer mobil, nah dia caranya untuk menghandle customer gimana gitu. Kalau untuk yang F&B, cara dia upselling, cara dia apa bisa juga gitu. Coba ya ini contohnya tadi gitu. Nah, juga ada juga yang namanya interaction gitu. Nah, ini saya coba contohkan hasil jadinya. Ini saya buatkan yang paling simpel contohnya. Misalkan saya mau memberikan materi, ya, baik itu self training ya, maupun training offline yang live terkait dengan fire safety. Ya, jadi bagaimana prevent kebakaran gitu. Atau apa yang terjadi kalau misalkan adanya kebakaran atau hangus gitu. Nah, dari sini saya jelaskan gitu. Jadi kita mulai biasanya yang paling bagus ya sebelum memulai sesi itu eh, kita pancing dengan pre-quest gitu atau pre-quiz ya atau pre-question gitu. Untuk apa? Untuk ngecek vibing-nya, untuk cek attention-nya dan lain-lain gitu. Mas Iqbal, BTW saya share ini kelihatan ya yang preview ya. Saya takut nggak Kelihatan Mas Bimo? aman ya. Kelihatan. Aman, aman. Nah, ini contohnya nih, ada quiz tadi ya. Nah, kemudian kita tambahkan nah, yang pertama analyze call 911. Nah, saya pura-puranya coba jadi orang yang next aja deh tanpa baca deh misalkan. Nah, ini tiba-tiba ada ada kuis yang ayo gimana ya mana tombol baliknya gitu. Nah, itu. Nah, ini juga bisa disetting sebenarnya kalau baik itu yang punya LMS maupun yang tidak punya LMS ya. Kita bisa setting apakah ada tombol back buttonnya atau tidak gitu. Nah, ini pun juga sama tinggal diedit gitu. Nah, ini namanya drag and drop quiz ya. Kita punya 14 jenis model. Nah, ini salah gitu. Nah, kita juga bisa setting apakah kalau salah boleh next atau tidak. Nah, kebetulan saya bolehkan gitu. Nah, ini pun juga sama karena kita masih
masih juga nggak mau baca gitu. Kita coba lagi gitu. Nah, kita pilih yang mana, ternyata benar. Gitu. Nah, oke, kita merasa feel lucky, tapi kita coba lagi, ternyata masih ada satu lagi gitu. Identify gitu. Nah, jadi ini contohnya yang hotspot, mana yang kira-kira kemungkinan menyebabkan kebakaran gitu. Nah, ternyata ada satu lagi yang miss, cardboard gitu. Nah, jadi itu adalah satu contohnya gitu. Nah, kalau mau bikin kuis juga ada 14 jenis kuis yang bisa dipakai sebetulnya. Misalkan kita mau bikin graded quiz di sini. Nah, graded quiz sendiri ada multiple, ada true false, ada sequence, ada hotspot dan lain-lain. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sequence itu yang diurutkan ya. Kalau matchmaking berarti yang dicocokkan seperti main puzzle. Nah, kemudian kalau misalkan mau menjelaskan tentang sesuatu, contohnya katakanlah terakhir terkait dengan production. Nah, pasti menjelaskan tentang tool-toolsnya ya. Tools ini berfungsi untuk apa dan lain-lain. Nah, ini bisa juga pakai hotspot atau label grafik. Contohnya saya ambil yang hotspot yang paling simple. Nah, ini tentang motor ya, satu, dua, tiga gitu. Kita tes, tester satu, tester dua, kita tester tiga gitu contohnya. Saya geser dulu zoomnya. Saya klik preview. Nah, dia akan muncul. Oh, yang ini enggak, jadi jelas itu. Nah, jadi kita bisa langsung kategorikan yang ini namanya seperti ini, yang ini namanya seperti ini gitu. Jadi akan di next gitu dan ini juga bisa langsung di close gitu. Nah, jadi semuanya bisa dibantu dengan menggunakan iSpring Suite sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi Mas Bimo dari Ibu Adelia. Oh, boleh, Dia boleh. kayaknya bagian regulation and procurement staff. Ini untuk storage-nya berapa ya? Soalnya saya lihat visualnya interaktif dan banyak. Lalu apakah materinya sekali pakai atau bisa kita simpan di database? Biar juga kalau ada staff baru nggak nanya terus Pak. Gitu. Oh, bisa Ibu. Kalau konteksnya iSpring Suite yang saya lagi present sekarang, itu bisa pakai iSpring Cloud ya. Jadi dia bisa di-upload di cloud dan nanti bisa diedit juga di situ, atau bisa di-store di local drive ya. Nah, itu juga bisa feel free gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah LMS, itu kita punya fitur yang unlimited storage gitu. Jadi memang Ibu nggak usah khawatir ya. Kalau misalkan nanti ada database-nya hilang ya dia akan tetap save di situ gitu. Atau bisa di copy, di prevent lagi, jadi lebih lebih secure lagi gitu. Mhm, Thank you for mhm. the question, Bu Adel. Bu Adelia, oke. Menarik ya Mas Bimo, ya. Hari Jumat masih pada semangat semuanya. Pertanyaannya keluar semua. Eh, gitu. Nah, sebenarnya salah satu problemnya ketika kita buat materi itu desain, itu juga karakter. Kita males nyari sebetulnya. Kalau di sini bisa ada ratusan ribu yang bisa dipakai gitu. Gitu. Jadi berbagai race ya, ada umur, eh, etniknya juga sama ya, ada indigenous, Asian, Indian, Southeast dan lain-lain. Jadi bisa tinggal easy to use gitu. Ada objek juga gitu. Bahkan kita juga bisa generate picture gitu. Nah, itu juga bisa nanti. Kalau yang terbiasa pakai Canva, karena mempermudah adanya templates, kita juga punya gitu. Ada beberapa konten library yang membedakan kita dengan Canva adalah kita bisa lebih simple, kita lebih profesional profesional looks ya, professional ways gitu. Nah, ini bisa langsung tinggal dipakai gitu. Nah, ini salah satu contoh-contoh template. Ini ada temanya juga gitu. Atau kalau misalkan mau bisa diakses di handphone aja gitu, saya nggak mau deh yang laptop, saya maunya handphone lebih compact gitu. Ini juga bisa kita sediakan template yang compact dengan handphone tanpa harus di landscape gitu. Nah, jadi lebih mudah sebetulnya gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan bedanya LMS ini apa ya Pak ya? Spring itu ada berapa? Oh, oke. Kalau yang LMS itu tadi kan yang content management ya, Bu Adel. Jadi Ibu bisa ngedistribute konten-konten yang sudah ada gitu. Tapi kalau emang Ibu hanya ingin membuat konten, itu bisa menggunakan iSpring Suite gitu. Dan ini dia masuk di PowerPoint. Jadi Ibu nggak usah terlalu banyak membaca guide yang membaca kenapa? Karena fiturnya itu betul-betul mirip dengan PowerPoint. Bahkan bisa di-combine. Jadi lebih lebih mudah sebetulnya untuk setupnya gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Adel.
Mungkin nanti kalau kita bisa discuss bareng, nanti Bu Adel dengan tim kita bisa setup untuk bisa cek kira-kira bagaimana iSpring bisa membantu perusahaan Ibu gitu. Mas Iqbal, mungkin itu Mas share saya. Kalau ada pertanyaan, boleh mungkin ya. Iya, ada tanggapan baru, Mas. Oh iya, Sudah gimana tuh ada Mas? avatarnya. Mungkin dengan ini kalian bisa cut cost di desainer, hehe. Hehe. Iya, betul. Nah, Bu Resika, eh, salah satu problemnya biasanya kalau desainer itu kan fee-nya baik itu fee manpower maupun fee dari copyright biasanya. Biasanya desainer itu ada yang minta, Bu, saya mau pakai gambar ini, itu ada harganya di Pinterest misalkan atau di mana gitu. Nah, kalau di sini kan kita bisa tinggal ready to use ya. Kita udah free copyright, jadi udah lebih enak gitu. Betul, Bu, bisa cut cost untuk desainer. Jadi lebih simple dan lebih lebih enjoy pastinya gitu. Dan kalau mau Betul. bikin versi animasi, versi kartun juga bisa, Bu. Kita ada toolsnya juga di iSpring. Iya, dan tentunya mereka bisa juga ya Mas Bimo ya, nge-combine ProPoint materi mereka yang tadinya sudah ada, terus mereka combine dengan iSpring nantinya. Jadi tinggal ditambahin aja kuis-kuis interaktifnya di sana. Terus mereka bisa tambahkan juga kuis-kuis lainnya. Mereka bisa tambahkan juga hal interaktif di sana. Jadi materi yang sebelumnya itu boring, itu bisa mereka buat lebih interaktif dan lebih engaging buat teman-temannya Mas. Nah, ini nanti berpengaruhnya ke dalam compliance juga nih, karena materinya lebih asik, lebih fun, lebih engage. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman di perusahaan yang menerima materinya itu bisa lebih comply dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Mungkin gitu kali ya, Mas. Ya, dan juga ini juga bisa ngebantu banget sama teman-teman semuanya yang nggak suka tampil di depan kamera. Nah, ini kan kalau sekarang saya ada mukanya di kamera ya. Nah, nanti misalkan kalian pakai iSpring tadi yang suite khususnya ya, terus kalian buat materi, kalian tinggal pilih karakternya aja, bahkan kalian bisa make your own karakter di sana nantinya. Jadi nanti bisa dibuat sebagai representatif kalian, warna bajunya bisa kita rubah sesuai dengan coloringnya perusahaan. Akhirnya apa? Balik lagi. Akhirnya semuanya feel-nya personal. Feel-nya kita hadir di sana. Feel-nya nggak boring, feel-nya asik gitu. Itulah nanti yang akan membantu compliance dari teman-teman semuanya gitu. Mungkin saya mau coba satu lagi deh kalau ada yang mau bertanya, mungkin pertanyaan langsung boleh raise hand ya teman-teman. Kan dari tadi kan chat nih, saya pengen ada diskusi kecil lah dari teman-teman semua. Tadi cukup aktif saya lihat. Mungkin dari Pak Zulfa, terus ada dari Bu Dias, Bu Oke, Erni silakan. maaf Mas Bimo sama Mas Iqbal. Halo? Halo, silakan Pak Julfan. Ya, oke. Menarik sekali saya lihat tadi apa namanya demo yang barusan ditampilkan sama Mas Iqbal ya. Keren sekali Hmm. menurut saya. Artinya eh, sebelumnya di company saya juga pernah menggunakan salah satu platform yang mungkin dipakai juga di kampus-kampus ya, Moodle misalkan. Hmm. Hmm. Oh, oke, pakai Ya, model oke. iya, saya pernah pakai Moodle dulu. Sekarang juga masih pakai karena ini Hmm. untuk pelatihan karena kalau di Panasonic itu kan eh, kita kan ada yang apa namanya kan di Panasonic ini kan sales company ya Pak Iqbal ya sama Mhm. Pak Mas Bimo. Nah jadi untuk frontlinernya kita atau promotor kita yang jualan di toko itu kan dia Mhm. bagaimana bisa jualan kan harus di training juga kan setiap ada produk baru Oh, harus kita pasti, training ya jadi pasti. biar tidak mengganggu waktu proses dia di mana dia harus ngejar target di toko ya salah satunya adalah kita Kasihan imbangi ternyata. dengan pelatihan-pelatihan yang seperti itu tapi Mhm. balik lagi bahwa eh, akan terkendala dengan compliance apalagi Mhm. di perusahaan saya bekerja saat ini kan namanya juga Jepang ya Jepang itu dia sangat restricted jadi apapun itu yang sifatnya benda asing itu susah untuk diinstal masuk Benda ke dalam sih. gitu ya nah itu salah satunya nah jadi
Pertanyaan saya begini, kalau misalkan di model itu ada kayak misalkan kita pakai live interaction, misalkan kita pakai video video interaksi, jadi kayak misalkan tadi drag and drop apa segala macam yang tadi didemokan sama ini. Tapi saya melihat tadi itu lebih smooth sebenarnya kalau pakai iSpring tadi itu jauh lebih smooth gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau di iSpring ini di develop sendiri atau kayak gimana ya? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah yang memudahkan si iSpring ini adalah bisa integrasi langsung dengan PowerPoint, betul ya? Jadi kita Betul, nggak Pak. perlu kayak kita nggak perlu pakai aplikasi tambahan lagi ya Mas Bimo ya, nggak perlu kita install lagi di laptop atau di komputer apapun itu ya. Jadi dia langsung automatically dia langsung masuk di salah satu menu pilihan yang ada di PowerPoint ya. Iya, jadi once nanti diinstal Pak iSpring-nya, dia akan langsung masuk di PowerPoint. Oh, dia langsung masuk PowerPoint. Nah, Masuk. itu dia. Ini kalau memang seperti itu, saya juga agak worry karena di perusahaan Jepang itu, contoh kayak kita pakai desainer aja nih, yang salah Mhm. satu menu di PowerPoint atau add-in yang ada di PowerPoint kayak gitu, itu benar-benar diblok sama dia. Jadi katanya itu nggak ini, mungkin alasannya masalah Apply ya Pak compliance ya. atau apa. Iya, Pak Zulfan, kebetulan saya yes, punya beberapa klien dari perusahaan Jepang, ya multinasional company lah ya, gitu. ya, Salah satunya pengguna LMS. Eh, Ya jujur aja waktu itu Pak ketika saya handle itu list pertanyaannya itu sangat banyak Pak dan saya percaya ya Jepang itu memang ya, sangat well strict ya gitu dan tapi tetap bisa Pak kita handle. Kalau nanti memang butuh kita bisa propose di perusahaannya nanti kita ya. bisa sesuaikan Pak security-nya gitu, kita juga ada sertifikat security-nya Pak gitu, jadi ada beberapa ISO yang kita sudah comply gitu Mm-mm. dan itu udah proven ya di beberapa perusahaan Jepang sudah oke dengan kita gitu. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih Mas Bima. Artinya Hmm. begini, kalau untuk saat ini kan dari Jepangnya sendiri, dia kan provide juga ya pelatihan kayak misalkan ISM, Informasi Security Management gitu kan. Itu udah dia provide sendiri. Tapi kan kalau kita mau buat secara localize kita di sini kayak misalkan service center kita berada ada kurang lebih ada 34 provinsi yang tersebar seluruh Indonesia. Terus mana cabang-cabang kita kurang lebih ada 300-an service center gitu kan. Kan misalkan kita buat materi training yang lebih interaktif yang seperti yang Mas Bimo demokan tadi itu akan jauh lebih keren gitu loh. Jadi paling tinggal kita siapin modulnya saja atau modul yang sudah ada tadi kata Mas Iqbal itu bisa bisa dimodif lagi menggunakan elemen-elemen yang bisa lebih interaksi lagi gitu kan. Nah itu, Betul. jadi saya cuman worry-nya di situ aja sih. Tapi kalau secara penggunaannya sangat memudahkan dan lebih interaksi dibandingkan kalau kita cuma menggunakan PowerPoint biasa, cuma sekedar kasih tempel gambar, kalimat, tempel gambar, kalimat, ya jatuhnya ya kurang interaksi antara audiens sama si materinya itu sendiri sih. I Gitu see. Mas. Kalau di perusahaan sekarang Pak sudah pakai LMS berarti ya? Dari Jepang ya Pak LMS saya? Bukan LMS sih, sini namanya Nubi4. Ah, I see. Iya dia pakainya Nubi4, tapi itu cuman ya kayak training tentang PDP Personal Data Protection itu pakai itu. Kemudian Hmm. apa namanya ISM jadi Informasi Security Management itu yang pakai itu. Tapi kan kalau misalkan pelatihan product knowledge-nya belum sampai di situ. Nah, sementara kurang lebih sama sih kayak tadi kayak misalkan kita nonton videonya dulu kemudian setelah nonton video baru kita bisa jawab soal-soal ya kalau kita sengaja skip ya balik lagi ya jawaban yang kita jawab itu ya ngasal gitu kan bisa jadi salah nilainya Hmm. jelek ngulang lagi kayak gitu ya kan Bang? Nah, yang saya tertarik tadi adalah kalau di iSpring itu kan kita bisa modify sendiri tuh bisa bisa kayak jadi sama kayak kita order di Grab atau di GoFood atau apapun itu ya. Hai, Betul. kayak gitu dia jawabnya begini-gini apa segala macam. Ya itu sebenarnya kan kita punya bank data, bank pertanyaan, jawaban dan apa segala macam. Kan dari situ kan bisa kita atur ya dengan ekspresi icon-icon yang bisa bisa ditampilin di situ sih. Itu sih Mas I Bima, thank see. you banget. Sure Pak. Ya, Boleh Pak. Nanti kita set ini aja Pak, set another discussion. Nanti mungkin kita bisa bantu Pak. Kalau memang ada hal yang bisa kita bantu untuk perusahaan dari Pak Zulfan, itu feel free oke. Pak gitu.
Yang pasti kita maunya dari klien kita bisa growth dan dapat ROI yang maksimal itu. Ya kalau terakhir berarti ROTI Pak ya. Ya. Ya, Return of Training Investment berarti. Iya, 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 benar. Karena di sini kan tradingnya banyak ya, bukan cuma product knowledge ya. Karena kalau misalkan ya kalau Panasonic sendiri kan tahu sendiri ya, perusahaan yang usianya lebih dari 100 tahun. Artinya Betul, kalau lebih dari 100 tahun itu kan basic bisnis filosofinya kenceng. Nah, di betul. sini itu harus ada refreshment terus. Jadi ya yang ini mau saya ya, bukan mau pemilik perusahaan. Kalau saya lihat saya melihat apa yang didemokan sama Mas Bimo tadi itu sangat menarik sekali. Alangkah baiknya ya materi-materi yang jadul itu bisa kita kita upgrade lagi ke model yang lebih lebih fresh gitu kan. Apalagi ya udah 2025 loh sekarang. Ya kita harus Harus kurang lebih Mas menyesuaikan Bimo. Pak ya, betul ya Pak Iya, ya. ya kita harus menyesuaikan. Jadi nanti coba saya akan sharing juga dengan teman-teman di sini kira-kira seperti apa kalau memang dari apa namanya tim IT kita di sini atau MIS di sini ada hal di mana yang nggak melanggar apa namanya regulasi yang ditentukan sama Jepang ya mungkin sebenarnya kita nextnya bisa bisa kita atur lagi gitu Mas Bimo sama Mas Iqbal. Siap, siap. Ya Pak, nanti kita Ya. set discussion deh Pak. Nanti saya Oh, spill deh beberapa company di perusahaan Jepang yang mungkin bisa reference Pak gitu. Ya, siap, mudah-mudahan siap, sih siap. bisa mirip-mirip Pak ya untuk compliance-nya gitu. Mungkin Ya. itu bisa bantu. Oke, terima kasih. Thank you Oke. Pak Sulvan. Very insightful Pak. Ya, sama-sama Mas Bimo, Mas Iqbal. Thank you Pak Zulfan. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi nih Pak Zulfan. After sesi ini, mungkin saya dan Mas Bimo, kita bisa mampir ke tempatnya Bapak atau kita set another meeting setelah ini Pak Zulfan ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti tinggal kita set up Kayaknya waktu. banyak nih yang pengen Pak Zulfan curhatin. Iya. Oke, oke. Nanti next kita bisa bahas lebih banyak lagi. Siap Pak Zulfan. Siap, Terima siap. kasih banyak Iya, insight-nya Pak sama-sama. Zulfan. Ya, very insightful. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Saya rasa itu materi dari kita di pagi hari. Mungkin kalau teman-teman merasa materinya masih kurang, masih pengen tahu lagi lebih dalam terkait dengan iSpring LMS ataupun dengan iSpring Suite dan bagaimana iSpring ini bisa membantu perusahaan teman-teman dalam tetap comply pada peraturan, juga membantu tadi ada proses onboarding, juga mungkin membantu untuk planning, learning and development staff-staffnya di perusahaannya, teman-teman boleh fill out ya, boleh fill out barcode dan juga link yang sudah teman saya kirimkan lewat komentar, dan nanti kita bisa jadwalkan sesi selanjutnya bareng teman-teman semua di sana. Oke, mungkin sebelum ditutup saya pengen izin teman-teman boleh on cam semuanya teman-teman, boleh on cam, kita akan ada sesi foto dulu sebelum ditutup. Oke, oh nice, kelihatan semua wajah-wajah nggak sabar weekendnya ya. Oh great, oke, 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 great. Mas Afim, tolong dipandu untuk take picture-nya. Dan di sebelah, di komentar sudah ada lagi untuk barcode dan juga link untuk kita atur sesi selanjutnya. Kalau informasi yang masih kurang, nanti dengan senang hati kita akan atur untuk diskusi lebih dalam ya. Silakan Mas Afim. Oke, semuanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya terima kasih sudah hadir di webinar ini. Nanti mungkin kalau misalkan ada inquiry lebih lanjut bisa hubungi Mas Iqbal atau Mas Bimo, atau juga mungkin bisa mengisi di link yang ada di kolom chat ya mungkin. Saya izin capture untuk dokumentasinya. Ini dari slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, di slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semuanya. Saya kembalikan ke Mas Iqbal ya. Terima kasih banyak Mas Hafim. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya di sore hari ini. Saya harap materi dari kita cukup menambah insight teman-teman semuanya, dan terima kasih juga tadi pertanyaan-pertanyaannya, insight-insightnya yang barusan teman-teman sharing di sini. Semoga materi yang kita bawakan hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Bye-bye. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu, happy weekend. Terima kasih.